Walamma anjat ngeten iki kula critani nggih, mengki wonten cerita unik. Nabi Lot niku urip teng Sodom, urip teng Putih. Sodom. Nah, jare tiang-tiang sakniki jare teng Yordan, derek Yordan. Terus kaum niku senengane iku homoseks. Wong lanang seneng wong lanang. Terus riyen niku nggih pun masalah gitu, terus seneng sejenis mulai lesbi homoseks. Terus saiki jare LGBT no. Niku wis pokoke punane kuno wong wis bulet. Sampeyan karek nerusno. Dadi wong bulet iku wis kuno. Nah, sing penting sampeyan iku eling dialoge malaikat. Malaikat itu gak ada etika. Tapi sak duwe-duwene etika malaikat, asal dicek makhluk darani bodho ora gelem. Mulane wong ngaku ngalim boleh, sampeyan ngaku ngalim yo oleh. Wong darani bodho mesti ora ngeten dialoge. Ketika para malaikat niku matur teng Nabi Ibrahim, wis kowe ndonga suwi yo anak saiki tak turuti duwe anak. Selesai diskusi tentang busyra bil walad itu selesai. Garwane Nabi Ibrahim senang banget. Setelah diskusi itu selesai, diskusi ganti yang lain, berdiskusi busyra, berita gembira, yaitu Nabi Ibrahim gadah nopo turunan, ya. Terus diskusinya ekstrim. Enggak aku yo mampir, apa ning Sodom. Apa ngrusak wong apa? Sodom. Jadi malaikat itu sak paket, jadi bar ngekeki berita gembira plus ngrusak. Ya ora beban wong dekne malaikat. Ora kok sesuk-sesuk nggih boten dadi berdiskusi. Terus sampai Nabi Ibrahim dibantah. Inna fiha luto, karepmu piye? Di situ itu ada hamba Allah yang soleh, yaitu Nabi Lot. Nak sak kampung mbok rusak, mesti Nabi Lot yo ken. Tapi malaikat yo ora trimo derana. Ora seroh, nahnu alam ban aku luwe roh timbang kowe. Dadi wong darani bodho kuwi ora trimo. Dadi ora wong tok malaikat tok yo ora trimo. Lane kowe tak arani bodho ora trimo yo maklumi. Kabeh wong moderane napa? Kula eling dawuh Sidina Ali. Wa min fadhailil ilmi ayyafraha ma yunsabu ilaihi wa illam yakun min ahli. Termasuk keistimewaane ilmu adalah wong sing bodhoe nak darani pinter seneng, padahal ora roh, tapi darani pinter iku seneng. Dadi ilmu saking hebate, sing ra roh darani duwe wae seneng, padahal ora roh. Iku jenenge napa? Bon kula terusna. Terus ada kejanggalan atau aturan para malaikat itu tidak boleh nyiksa satu kampung sing di situ ada orang soleh. Sebab itu Nabi Ibrahim itu janggal, nak ono kampung ono wong soleh kok nopo disiksa. Mulane Nabi Ibrahim inna fiha nopo. Nek kula waca mengke dieling-eling bahasa Arab. Niku terkenal dan saya punya kepentingan, punya niat. Ini harus jadi etika kita. Hadza badal mujaladata allati taqaddamat fi qouli yujadiluna fi qaumil. Haitsu qala lahum. Terus sebagian ayat menerangkan Nabi Ibrahim itu berdebat sengit. Mujadalah itu berdebat sengit tentang malaikat yang mau menyiksa kaumnya Nabi sinten. Loh, kenapa berdebat? Karena Nabi Ibrahim mengira malaikat ini ngawur saja main garuk. Masa ada Nabi Lot kok disiksa, digaruk maksudnya. Jare malaikat qala lagu niki dialeke. Atuhlikuna qaryatan fiha salah sumiati mu'minin. Qalu la. Terus kalau ada satu kampung kemudian mereka jahat semua tapi ada 300 yang mukmin, menurut kamu disiksa enggak? Enggak. Kalau 200 enggak. Kalau 100 enggak. Kalau ada hanya satu saja yang mukmin mereka semuanya kafir, malaikat masih menjawab tidak. Aku rawani merusak satu kampung habis kalau ada satu saja orang. Terus akhirnya Nabi Ibrahim menghentikan qala inna fiha napa luto. Jadi pertanyaannya mulai atuhliku naqaryatan fiha salah sumiati mu'minin. Apa kamu merusak satu kampung yang di situ ada 300 orang apa? Mukmin. Dan malaikat enggak, kita enggak berani. Sampai 200, 100 terakhir satu saja. Ya mulane normale Indonesia ora disiksa. Ormas apa wae ono. Golek sing ekstrim sampai sing ora
ekstrim. Mulai sing simbole kalimat tauhid sampai burung merpati ono kabeh. Paham ya? Sing ono iku simbol teletabis niku ora simbol wae sono kabeh. Golek sing gambar kowe. Gambar Hello Kitty tambah akeh. Wis normale ku Indonesia ku ora kena siksa. Mergo 300 luwih, sitok wae ora. Terus mengenai sing syukur ya, terus aman Indonesia ini. Aman Indonesia ini aman. Soal ono rame-rame jen wong lah ya seneng rame-rame. Di TV ono berita rame ya ora seneng. Wah aneh-aneh. Ada gayane nyesel Indonesia ribet rame tok. Misalnya beritane ku gak seru ku ya ora seneng. Jadi ternyata sing pangeran nuruti karepmu seneng delok sing nopo. Kalau berita bangsa orang nyerakat seru atau sing rontok-rontok ngono iki yo ora seneng. Gue seneng yo sing seru yo aneh-aneh. Ya terus niki apa lo tenang ya. Terus atuh liku naqaryatan fiha salah sumi'ati mu'minin. Qaulullah ila anqala afara'aitum in kana fiha mu'minun wahid. Bagaimana kalau satu kampung itu hanya satu orang mukmin? Qaulullah itu pun tidak akan kami siksa. Qaul inna fiha tuh. Malaikat jawab, qaulu nahnu a'lamu biman fiha. Terus ngeten di zaman Nabi Sugeng nanti ngendikan iki rumono tenan. Allah meninggalkan untuk umat ini dua rasa aman. Yang satu sudah pergi suatu saat. Yang satu tidak akan pergi itu terserah kalian. Terus apa ya Rasulullah, yaitu saya dan istighfar. Kata Nabi Allah, saya dan istighfar. Ini kan ayat wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Berarti selagi ada Nabi, maka enggak akan ada apa? Siksa. Siksa misalnya bumi diwale terus ada macam-macam. Terus wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan Allah pun tidak akan menyiksa kalau mereka mau nopo istighfar. Berarti yang mengamankan dunia itu satu Nabi. Dan sekarang secara lahir ya, tentu enggak ada. Ya tapi kita harus menggarisbawahi saya ulang-ulang itu secara lahir ya. Karena kita yakin Rasulullah itu tidak pernah meninggalkan kita. Ini bukan karena mitos atau kultus. Saya itu sudah tajribah. Semua ulama mesti pernah kasuf. Saman saya pikir sing darani mati iku ilangin roh. Jadi jasad kalau ditinggal roh namanya apa? Mati. Tapi roh itu maknanya kehidupan. Lah kalau roh jasad ditinggal roh itu mati. Kemudian roh ini bisa disifati mati apa enggak? Enggak. Roh maknanya kehidupan. Roh itu maknanya kehidupan. Nah ngono para nabi itu tidak mati, masih menunggui kita, masih mengawal kita. Sebab itu dalam tahiyat kita tidak boleh pakai dhamir ghaib tapi assalamu alayka, pakai alaika, salam untukmu ya Rasulullah, alaika. Padahal Nabi itu sudah tidak ada, karena itu hanya secara zahir. Hakikatnya Nabi masih di hadapan kita. Jika kita kalau salam assalamu alayka, alaika yang atasnya jeneng. Ya jeneng kira roh hadire kanjeng Nabi, wis innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini kan urusan wong mahjub ambek. Tapi normalnya kena umatnya tenan ya assalamu alaika, bukan alaihi tapi napa? Alaika. Alaika berarti khitab. Khitab itu di hadapan Anda. Ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah. Kalau sampean enggak bisa mukasyafa, ya dilatih secara akidah itu tadi. Jasad itu mati karena ditinggal roh. Roh enggak bisa mati. Berarti rohnya Nabi masih menunggu. Atau begini cara berpikir Anda. Sekarang keyakinan Anda orang mati syahid itu hidup apa mati? Orang mati syahid. Orang mati syahid itu apa? Hidup. Wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwat atau wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Wa Rasulullah sayyidus syuhada. Kalau sekedar mati syahid orang kebanyakan saja masih hidup, apalagi Rasulullah itu sayyidus syuhada, ketua dari sekian orang yang syahid. Tentu Rasulullah itu hayyun la yamut.
Sehingga ini penting buat alaqah kita. Makanya semua berjanji, semua tiba di karang ulama itu semuanya pakai dhamir khitab. Assalamu alayka ya sapa? Sholatu wa salamu wa ala terus. Pokoknya assalamu alayka ya Rasulullah. Semuanya itu pakai apa? Khitab. Khitab itu artinya hadir. Makanya masyhur dalam cerita-cerita Ibnu Hajar Al-Haytami itu orang yang mengharamkan apa itu? Apa itu nasyid? Nasyid itu ya kayak ini lagu-laguan yang muji Nabi itu. Nah itu kalau sudah hadir, sudah isak itu kan sampai agak-agak joget. Apa terus jenis cara ini? Nah juga tak kok dangdut no. Bahasa Arabnya pokoke toroban ya. Toroba wahanat. Napa? Apa kan sing kowe dibaan terus rada jadab. Ngeflay apa? Ora tak ngeflay. Tapi ra mikir utang kan, pokoknya perkara hadirin Nabi. Ibnu Hajar Al-Haytami itu mengharamkan besar. Dia berkali-kali ingkar pada beberapa habaib, beberapa ulama yang kalau baca tiba berjanji itu ngefly itu agak-agak ya sudah seperti itu. Kemudian suatu saat beliau hadir di acara Maulid. Kemudian spontan dia ikut goyang-goyang juga menasik. Saya tidak tahu masih orang tabuannya atau orang itu gak usah bakas. Soalnya terus asik. Ditanya 5 dat tutor itu toroban itu ya gerakan yang seperti itu namanya toroban. Ma'anakah haram tahu? Kalau padahal Anda mengharamkan. Terus kata saya Ibnu Hajar Al-Haytami, mulai sekarang saya akan tidak mengharamkan dan saya akan ikut. Ra'aitu Rasulullah fi hadzal majlis yaf'alu dzalik. Dan saya melihat Nabi di ini majlis melakukan itu. Jadi semenjak itu terus wong ra roh critane. Terus sing ra paham lah sing bobo ngene iki. Jadi akhirnya gue ra paham lah pokoke malah joget-joget gedak-gedek terus koyo wong paham ngono terus. Jadi pertama gue paham sesuai gaya koyo wong paham. Gue sampe niru wong paham gue apik. Jadi mulane gaya paham itu penting. Koyo iya. Sekarang ada ketambahan era Sayyid Ali, ada Simtud Duror. Dulu yang paling terkenal ya tiba berjanji. Saya tuh apal tiba berjanji. Bukan karena seneng tibaan, saya tuh seneng ilmiahnya. Kalau saya mulai pertama itu seneng ilmiahnya. Sekarang ya mulai belajar Simtud Duror. Tapi mulai dulu saya seneng ilmiahnya. Ilmiah itu artinya begini, yaitu tadi. Misalnya sampean baca apa? Walanal ma'la wa khaifu mina fa'laman hadza wa kun zakuni. Sebuti sing sering apa? Wal baitu ya'lafuna nahnu jiranu. Sebutan sering itu. Na'riful fatha wa ta'rifuna wa sofa wal baitu ya'lafuna. Jadi orang-orang dulu itu usul. Sampean tak maknani ya, ora jogetem ben tertib kan. Dia nak jatuh terus ketune dibanting bareng. Na'rifu kenal kita al-Batha ing tanah Batha. Tanah Batha itu tanah yang seputar Mekah yang sering diinjak Rasulullah. Itu orang darani Batha Mekah. Na'rifu kenal kita al-Batha ing tanah Batha. Wa ta'rifu lan yo kenal apa tanah Batha nak ing kita. Jadi orang dulu itu saking usulnya kita kenal tanah-tanah ini. Tanah-tanah itu pun kenal kita. Orang dulu itu usul semua, sehingga kalau sujud itu dia tahu betul bumi ini menangis ketika saya ada sujud. Nah sujud udah betah, perkara ini omongan di bumi, kok kowe mau coplok sujud temu? Aku itu maknina ora betah. Mergo bumi ini beraimu ora betah. Dulu itu orang itu begitu asik dengan alam sampai na'riful fatha wa ta'rifuna. Was-sofa wal baitu ya'lafuna. Alifai maknane akrab. Wasofa gunung sofa ya kenal aku, wal baitu te bait wa ya alafu iku kenal akrab apa baitu anak kita. Dulu orang itu usul semua. Na'riful fatha wa ta'rifuna wasofa wal bait ya alafuna walanal ma'la wa khaifu mina fa'laman hadza wa kun wa. Terus walana khairul iku ora kowe iku serak samelo-melo. Mergo iku khusus habae walana khairul anami abdu.
kita punya bapak terbaik. Jelas ora kowe mergo ora wis maca iku wis lon-lon wae perkarane studi berarti. Wong kowe ora paham buanter ae. Iku yo sing maca iku kudu Habib Anis, Habib Alwi sing surya-surya Nabi walana khairul anami Abu wa Aliyul Murtado Hasan. Mulana Habib oleh maca wa ilas sibtaini nantasibu nasabam ma fi. Jadi wa ilas sibta ini lan maring Hasan Husain nantasibu berintisab kita. Nah, kowe maca iku, lha kok maca iku anut. Tapi ora usah mbok imani wong kowe ora melok-melok. Mulane napa, nek ana maulid teng Solo, nek kowe ora ono utur ya teko. Mergo sing maca iku bener. Mesti sing maca Habib terus muni wa ilas sibta ini nan tasibu. Lah nek sing maca kowe oleh maknane piye? Wa ilas sibta ini lan maring Hasan Husain. Misale sing ngomong Ruhin, paham. Ikan barokah ra paham wong ra protes. Jadi barokah ra paham wong jajal misale di maknani kowe maknani ya Mustofa ke maknani. Wa ila sibta ini lan maring Sayyid Hasan Husain nantasibu intisab sapa kita. Dadi nasab kita tok Hasan Husain. Ah, mosok kan. Mesti wong irunge kok ngono. Wa ila sibtaini antasibu nasabam ma fihi min takhoni. Tapi dalam tradisi ulama itu boleh. Tentu yang intisabnya para habaib, intisab nasab dan intisab ilmu. Kalau kita hanya intisab ilmu, enak dua ilmu. Nah orang yang intisab akhwat. Karena Nabi zaman ngendikan itu memang 2 kali. Kullu nasabin wasababin mungkotiun yaumal qiyamah illa nasabi wasabab. Tentu yang nasab asli ya para habaib. Lah para kiai, para itu nasab sebab. Nasab sebab adalah ulama warasatul anbiya. Sehingga nasab itu ada nasab gen, ada nasab. Tentu yang sempurna ya yang dua-duanya kayak Sayyid Muhammad, Habib Zain, yo alim, yo habib. Berarti kan dapat 2. Wah itu sebuah terlarang apa-apa menikwa ilah sibtoy nantasibu. Paham ya? Jadi nanti bahan pas kulon. Ya serau usah banter-banter. Utawa ya banter tapi ra romanane. Iku oleh perkarane. Kok ra romanane terus piye? Wa ilah sibtoy nantasibu nasabam ma fihi min. Ane. Lah misale walana khairul anami Abu. Walana lan iku kedue kita khairul anami utawi apik-apike manusa. Ya iku abun sing dadi bapak. Dimulai riyen rata-rata niku. Tapi kita pun karena umatnya Nabi ya diaku bagian saka Nabi tapi lewat sebab. Sebab iso ilmu, iso perilaku, iso uswatun napa. Iki penting kula.